wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Sandi Anang Mahyuni yang telah membuka acara webinar seri 3 persembahan dari Masyarakat Ekonomi Syariah Provinsi Kalimantan Tengah dengan tema Manajemen Keuangan Masjid. Tepuk tangan ya. Hadirin sekalian yang kami hormati, sampailah kita sekarang pada acara pokok, yakni webinar Manajemen Keuangan Masjid yang akan disampaikan oleh narasumber Bapak Ustadz Haji Muhammad Jazir, ASP. Nah, mungkin dari peserta ada yang sudah mengenalnya, ada juga yang belum mengenal beliau. Oleh karena itu, izinkan saya akan membacakan biodata narasumber terlebih dahulu. Nama Ustadz Haji Muhammad Jazir, ASP, tempat tanggal lahir Yogyakarta 28 Oktober 1962. Saat ini beliau sebagai Ketua Dewan Suro Takmir Masjid Jogokarian, Yogyakarta, Pendidikan Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atau UII Yogyakarta. Penghargaan yang pernah beliau terima adalah pertama, terpilih sebagai perintis Gerakan Al-Quran tingkat nasional di era masa Presiden Habibie. Selanjutnya yang terbaru kemarin tahun 2019 adalah terpilih sebagai tokoh perubahan. Ya, Bapak Ustadz Muhammad Jazir ini menjadi Ketua Umum Takmir Masjid Jogokarian sejak tahun 1999. Disinilah beliau melalui gagasan-gagasan dalam beberapa tahun ini telah menjadikan masjid tak sekedar sebagai tempat melaksanakan sholat, tapi menjadi pusaran aktivitas masyarakat sebagai pusat peradaban. Hadirin peserta webinar, rasanya sudah tidak sabar untuk dapat segera mendengar langsung dari Bapak Ustadz Jazir, bagaimana sih mengelola keuangan masjid? Ya, untuk itu sebelum kami memulai, saya sampaikan rule-nya dulu terlebih dahulu ya, bahwa selama nanti narasumber akan waktu yang disediakan oleh narasumber adalah 1,5 jam, 1 jam untuk pemaparan materi dan 30 menit untuk diskusi dan tanya jawab. Selama narasumber menyampaikan materi, agar semua peserta mengemutkan mikrofon sehingga pemaparan materi dapat diterima dengan jelas oleh seluruh partisipan. Bila mana ada yang akan ditanyakan pada saat narasumber menyampaikan materinya atau memaparkan materinya, partisipan bisa menggunakan room chat ya di Zoom untuk menuliskan pertanyaan-pertanyaannya. Nah, nanti akan kami pilih pertanyaan-pertanyaan tersebut dan akan kami sampaikan pada narasumber untuk dijawab seperti itu. Nah, alhamdulillah untuk 8 partisipan yang terpilih akan ada dapat tambahan dari Bank BNI Syariah berupa tabungan AIB Hasanah masing-masing sebesar Rp250.000. Baik ya, waktu dan tempat, waktu dan kesempatan kami persilakan. Hadirin, kita sambut narasumber kita pagi ini, Bapak Ustadz Haji Muhammad Jazir. Assalamualaikum Pak Ustadz, silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim
innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa atuz zakah wa lam yakhsha illallah wa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Para peserta webinar yang dimuliakan Allah dan para pimpinan masyarakat ekonomi syariah Kalimantan Tengah yang saya hormati, alhamdulillah pagi ini kita dapat bersilaturahim melalui Zoom meeting ini untuk berbagi pengalaman mengenai manajemen keuangan masjid yang selama ini kami laksanakan di Masjid Jogokarian, Yogyakarta. Yang pertama, kalau kita menyimak ayat yang tadi saya bacakan dalam surah At-Taubah ayat 18, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah wa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin, yang artinya hanya saja orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yang menegakkan sholat, menunaikan zakat, tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Mudah-mudahan mereka dijadikan orang-orang yang selalu mendapat petunjuk. Amin. Jadi di dalam ayat ini ada dua pengertian. Yang pertama pengertian normatif, di mana secara normatif orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka itu memakmurkan masjid. Dan pada kalimat berikutnya ada pengertian teknis, bagaimana memakmurkan masjid itu, yaitu aqimis shalah wa atuz zakah wa lam yakhsha illallah. Memakmurkan masjid itu yang pertama adalah memobilisasi masyarakat untuk mengerjakan sholat berjamaah di masjid dan menjadikan masjid sebagai pusat pembangunan masyarakat, bagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, masjid itu melaksanakan fungsi memakmurkan masyarakat, mensejahterakan masyarakat, mendayakan masyarakat, sehingga mereka yang ke masjid ini menjadi orang-orang yang mampu menunaikan zakat, wa atuz zakah. Jadi tidak sekedar menggerakkan masyarakat sholat, tapi harus menggerakkan kesadaran akan tumbuhnya kekuatan ekonomi jamaah melalui masjid, sehingga jamaah masjid itu mampu memakmurkan masjid dengan menunaikan zakat. Jangan dibalik, masjid menjadi lembaga penerima zakat. Masjid adalah lembaga yang menyiapkan jamaahnya menjadi para pembayar zakat. Maka bukan masjid kalau tidak ada program pemberdayaan ekonomi, itu namanya musola. Kalau masjid harus ada, yaitu program mendayakan ekonomi warga, sehingga warga jamaah itu mampu memakmurkan masjid dengan wa'atuz zakah, menunaikan zakat. Ya. Kemudian yang ketiga, masjid harus mampu menghilangkan rasa takut masyarakat, kecuali hanya kepada Allah. Dan yang paling penting, dua ketakutan yang harus dijauhkan. Alladzi at'amahu min ju' wa amanahu min khauf. Adanya masjid harus menghilangkan rasa takut masyarakat akan alju, akan kelaparan. Karena masjid pasti menyediakan ketersediaan bahan pangan bagi mereka yang tidak punya. Di masa Nabi melalui Baitul Mal. Jadi tidak boleh ada kelaparan selagi ada masjid. Tidak boleh ada orang yang tidak bisa makan selagi masih ada masjid. Ya. Dan juga menumbuhkan rasa aman. Nah, berangkat dari sinilah kami di dalam mengelola masjid melaksanakan manajemen keuangan dalam 3 tahap. Tahap yang pertama adalah membangun jamaah mandiri. Tahap yang kedua adalah membangun masjid mandiri. Tahap yang ketiga adalah membangun masjid yang memberkahi. Nah, apa yang dimaksud dengan jamaah mandiri?
Dulu ketika tahun 2000 di awal pertama saya menjadi ketua DKM karena saya terpilih pada bulan Desember 1999, itu dana masjid sangat sedikit karena kita hanya bisa menghimpun dalam 1 tahun itu 8.640.000. Karena sumber utama pendapatan masjid hanya dari infak Jumat yang rata-rata 180.000 dalam sekali Jumat. Ya. Sedangkan pengeluaran masjid pada waktu itu dalam setahun 43.200.000. Sehingga awal-awal itu tugas saya sebagai ketua DKM adalah menutup kekurangan biaya operasional masjid. Pengeluaran yang 43.200.000. Tetapi dengan pemasukan yang hanya 8.140.000, otomatis dalam beberapa bulan kami disibukkan untuk berusaha menutup kekurangan biaya operasional itu. Maka kemudian saya mencoba membangun pemahaman masyarakat mengenai biaya operasional masjid. Jadi saya adakan kalkulasi setahun 43.200.000 dibagi 12 bulan, dibagi 4 kali Jumat, berarti biaya per pekan dari Jumat ke Jumat itu biaya operasional masjid untuk honor khotib, bayar listrik, ya, marbot, konsumsi pengajian, kita memerlukan rata-rata 900.000 per pekan. Maka saya hitung kehadiran masyarakat yang datang pada saat sholat Jumat, lebih kurang 600 orang. Jadi sebetulnya kalau 900.000 per pekan itu dibagi 600 orang yang datang, berarti sepekan setiap orang itu hanya memerlukan biaya Rp1.500. Maka kemudian saya buat laporan keuangan tertulis dalam bentuk buletin, ya, yang kita cetak bagus. Di situ kita laporkan secara transparan, ya, uang masuk yang 8.640.000 dan uang keluar yang 43.200.000 untuk apa saja. Ya, kemudian saya berikan himbauan baik di dalam buletin itu maupun saya pasang baliho dan spanduk secara sederhana. Saya sampaikan, mari kita menjadi jamaah mandiri. Ya. Jadi dengan kalkulasi itu saya himbau kalau Anda berinfak Rp1.500 per pekan, Anda adalah jamaah mandiri. Artinya Anda telah membayar air, listrik, kebersihan, honor khotib, konsumsi, dan lain sebagainya. Dan jika Anda berinfak lebih dari Rp1.500, Anda telah membantu yang lain. Tetapi jika Anda berinfak kurang dari Rp1.500, berarti ibadah Anda di masjid ini masih disubsidi orang lain. Ternyata sangat efektif komunikasi sederhana ini, karena Jumat berikutnya ya, meningkat sangat tinggi dari 180.000, Jumat berikutnya menjadi 600.000. Ya, ada peningkatan. Terus tiap pekan saya buat laporan tertulis, dan yang lebih penting, dana yang masuk segera kami habiskan untuk peningkatan pelayanan masyarakat. Ya, maka uang segera kami habiskan. Maka Joko Karyan waktu itu dan sampai sekarang dikenal dengan saldo nol. Karena tidak boleh disaldokan, tapi uang yang masuk terus kita keluarkan untuk peningkatan pelayanan.
Jadi setiap Jumat ada hal baru yang kita berikan kepada masyarakat, ya, perbaikan sound system, jaminan garansi kalau ada sendal sepatu jamaah yang hilang, kita tingkatkan garansi kalau ada sepeda motor, sepeda yang hilang di masjid diganti baru dengan merek yang sama, ya. Kemudian peningkatan layanan kita sediakan petugas security sehingga mereka yang sholat, beraktivitas di masjid aman karena ada petugas keamanan, ya. Jadi terus pelayanan kita tingkatkan, yang penting uang yang masuk itu segera dibelanjakan untuk peningkatan kualitas pelayanan. Masya Allah, dengan pelayanan yang baik, ini meningkat pesat kepercayaan, maka pada tahun 2003, ya, infak setahun sudah bisa mencapai 95 juta. Maka langsung saya mulai, waktu itu masjid hanya bangunan lama dengan ukuran 15 kali 9, segera kita lakukan perbaikan, yaitu kita lakukan renovasi total, kita bongkar masjid yang lama, kita bangun masjid yang baru dengan ukuran yang lebih luas, dan menjadi 3 lantai. Dan kita tidak mengajukan proposal, baik kepada jamaah maupun kepada masyarakat, tetapi pengerjaan masjid itu terus kita lakukan tanpa menghentikan aktivitas beribadah. Ya, jadi kami hanya menyampaikan informasi mengenai proses pembangunan. Masyarakat komplain, Pak, kenapa ini kok tidak ada permintaan sumbangan? Lah kalau mau memberi silahkan, tetapi masjid, ya, tidak akan mengajukan permohonan, terutama kepada masyarakat, tapi kita meminta kepada Allah saja. Nah, tapi ternyata masyarakat menghendaki, ingin berpartisipasi, maka saya sediakan kotak dan tidak tanggung-tanggung. Kotaknya saya buat yang besar, ya. Nah, ternyata dalam waktu 11 bulan, ya, kotak kita itu sudah bisa menghimpun dana mencapai 2,1 miliar. Padahal target kami waktu itu hanya 250 juta. Ya. Nah, jadi laporan terbuka, transparan, tertulis, ya, progres disampaikan, itu ternyata dapat mengundang kepercayaan masyarakat. Nah, begitu masjid sudah selesai, kapasitas meningkat yang tadinya hanya bisa menampung 600, kemudian bisa menampung 1.300 jamaah. Alhamdulillah, kemudian kita bisa memperluas. Kalau tadinya tanah masjid dan bangunan itu hanya 600 meter, karena infak masyarakat terus meningkat, maka kita membebaskan tanah sehingga luas tanah menjadi 1.478 meter. Maka begitu tanah terbayar, kami kemudian membangun bangunan Islamic Center yang disambungkan dengan masjid. Tapi yang pertama kita prioritaskan adalah pembangunan di lantai 3 paling atas yang kita gunakan untuk mencari sumber keuangan masjid. Karena kota Yogyakarta adalah kota wisata, maka kami membangun hotel atau penginapan masjid di lantai 3 itu. Ada 13 kamar. Alhamdulillah begitu sudah bisa dipakai, ya, tidak pernah sepi dari orang-orang yang menginap, ya, kita lakukan
pengelolaan secara profesional seperti layaknya hotel, dan kamar-kamar kita ya sekelas hotel bintang 3. Alhamdulillah dari hasil orang menginap itu kita bisa membangun di bawahnya di lantai 2 yaitu meeting room yang standarnya juga standar hotel bintang 3. Nah, meeting room ini kemudian setelah selesai juga sering disewa untuk berbagai aktivitas dari perkantoran maupun masyarakat. Sehingga masjid memiliki pendapatan dari penginapan, kemudian juga dari meeting room. Nah, ini kita gunakan untuk membangun lantai bawah, lantai atau halaman pertama kita perbaiki supaya kapasitas jamaah masjid dan kenyamanannya meningkat. Dan itu dibangun bukan dari infak, tapi dari hasil penginapan dan penyewaan meeting room 100%. Nah, setelah pembangunan selesai, maka seluruh biaya operasional masjid kita biayai dari hasil orang menginap, dari penginapan maupun dari meeting room sebagai usaha milik masjid. Ya, maka mulai tahun 2009 Masjid Jogokarian sudah menjadi masjid yang mandiri. Artinya, biaya operasional masjid seluruhnya dibiayai dari hasil usaha masjid itu. Ya, kita sebut sebagai BUMM, Badan Usaha Milik Masjid. Dikelola oleh Biro Rumah Tangga Masjid untuk membiayai operasional masjid. Jadi tahap kedua sudah kita raih, yaitu kalau tadinya jamaah mandiri, kemudian masjid mandiri 2009. Nah, setelah masjid sudah mandiri, infak yang terus meningkat ini, ya, jadi tidak digunakan untuk operasional masjid. Karena operasional masjid untuk menggaji karyawan dari imam sampai cleaning service, security, kami sekarang punya 19 karyawan tetap dari tenaga sekretariat, security, ya, cleaning service, ya, itu semuanya karyawan 19 orang, dan itu kami berikan gaji di atas UMR, masih plus mendapat beras dan asuransi kesehatan. Jadi jangan sampai orang yang bekerja di masjid itu tidak sejahtera, harus lebih sejahtera daripada bekerja di tempat yang lain dengan standar yang sama. Ya, itu prinsip penting. Karena banyak masjid yang menggaji merbotnya terlalu rendah. Ya, itu nggak boleh itu. Masjid harus memuliakan ya orang-orang yang beribadah, termasuk mereka yang beribadah dengan bekerja bagi pelayanan jamaah. Nah, kemudian uang infak itu 100% kita gunakan untuk peningkatan kesejahteraan jamaah. Bagi warga miskin yang jumlahnya 480 KK itu, kami berikan sembako setiap 15 hari. Kita antar ke rumah, itu ada beras, gula teh, minyak goreng, ya, telur, atau kadang sarden, kadang kornet, nugget, ya, lauk pauk yang bergizi. Kemudian masih kami sediakan ATM beras. Jika mereka sewaktu-waktu kehabisan beras, tinggal mengambil beras di masjid. Sekali ambil dengan kartu ATM itu bisa 2,5 kilogram. Ya, 24 jam jika mereka terdesak kebutuhan beras, mereka langsung bisa mengambil ke masjid dengan kartu ATM itu. Kemudian bagi anak-anak muda terutama kita adakan pelatihan kewirausahaan. Kemudian kita berikan pendampingan dan modal usaha. Alhamdulillah sekarang ada lebih dari 73 anak-anak muda yang berhasil mengelola bisnis yang mulai dari modal maupun pelatihannya dari masjid. Ternyata dampaknya luar biasa. Mereka ini kemudian jadi donatur masjid. Jadi seperti yang kami sampaikan tadi, ketika masjid bisa membina daya ekonomi masyarakat, maka dari mustahik menjadi muzaki.
Ya, jadi bisa kita bandingkan sederhana. Di awal kami mengelola masjid, infak masjid setahun itu hanya 8.640. Sekarang dana yang diterima keseluruhan masjid dalam 1 tahun melalui infak, sedekah maupun zakat mal sudah mencapai lebih kurang 12 miliar setahun. Ya. Zakat mal yang dulu hanya 4 juta tahun 2003 dalam setahun, tahun ini sudah mencapai 2,3 miliar. Ya, bahkan di masa pandemi ini ada peningkatan signifikan karena masjid kami tidak tutup, ya, kami melakukan pelayanan dengan protokol kesehatan yang bagus. Kalau tahun yang lalu zakat mal kami hanya 1,7 miliar, tahun ini meningkat menjadi 2,3 miliar, jadi meningkat 600 juta. Ya, karena masjid di masa pandemi ini memberikan lapangan pekerjaan pada masyarakat yang terdampak pandemi. Jadi kami sediakan bahan kain bagi masyarakat yang mau menjahit masker, kemudian kita beri upah 1 masker 1.500. Masjid melalui BUMN dan jaringannya kita menjual masker ke publik. Alhamdulillah banyak pesanan dari berbagai wilayah di Indonesia. Ini ada 36 kepala keluarga yang menjahit. Bahkan penghasilannya minimal itu 75 masker sehari kali 1.500. Ada yang lebih baik daripada penghasilan sebelum ada pandemi, dia bekerja di tempat lain, gajinya nggak sebaik itu. Kemudian kami ada 20 orang yang kami berikan order membuat baju hazmat ya untuk para tenaga medis, juga membuat pelindung wajah ya. Kemudian kita juga memproduksi sanitizer, tidak sekedar mengolah dari bahan alkohol menjadi sanitizer, tapi kami mengolah dari singkong. Singkong ya, kita melibatkan lebih dari 30 ibu-ibu mengupas singkong tiap hari untuk kita buat etanol. Etanol kita suling menjadi alkohol, alkohol kita olah menjadi sanitizer, disinfektan, sabun cuci, dan lain sebagainya. Ini melibatkan 36 orang. Ya. Kemudian juga pengusaha-pengusaha atau pengrajin batik yang sepi order karena tidak ada hari raya, nah kita alihkan untuk membuat sajadah batik dan ternyata ordernya luar biasa. Ya, sehingga alhamdulillah dalam masa pandemi ini justru masjid bisa mengkaryakan lebih kurang 300 warga ya dengan penghasilan yang cukup bagus. Jadi selama pandemi ini justru masjid bisa menjadi solusi bagi mereka yang sedang kehilangan pekerjaan. Ada beberapa chef hotel-hotel besar yang dirumahkan tanpa gaji, kami ajak untuk membuat bumbu instan dan dipasarkan melalui BUMN. Ya, sekarang orang-orang di rumah mau masak tapi nggak punya kemampuan bagaimana bumbu mau masak ini, tinggal pesan saja ke masjid kami. Ya, alhamdulillah ini pemasarannya juga sampai ke berbagai kota. Nah, ini juga bahkan sekarang 3 chef dari hotel besar itu milih nggak kembali ke hotel, dia milih terus menjadi pengrajin bumbu instan yang pemasarannya dikoordinasikan oleh badan usaha milik masjid. Jadi masjid melahirkan tidak hanya kemandirian jamaah dan kemandirian masjid, tadi pada ujungnya masjid memberikan berkah kepada masyarakat. Terlebih di saat masyarakat sedang memerlukan solusi keuangan. Ternyata masjid bisa hadir, ya, lebih kurang 300 orang bisa terselamatkan ekonomi melalui kegiatan ekonomi yang dikembangkan oleh masjid di samping yang bersifat rutin ya, yaitu karyawan-karyawan masjid tidak satu pun yang kita rumahkan dan masyarakat mendapatkan pelayanan lebih karena kalau biasanya kita membagi sembako hanya setiap 15 hari, semasa pandemi ini kami lakukan setiap minggu. Kemudian kalau biasanya hanya 480 kakak miskin,
pada masa pandemi ini kita perluas menjadi 1.000 kakak yang mendapatkan bantuan sembako. Ya. Alhamdulillah kita juga di masa pandemi bisa melibatkan tenaga tukang karena kita melaksanakan program perbaikan rumah-rumah yang tidak layak. Ya, alhamdulillah sampai hari ini ada 130 rumah warga yang kurang layak. Kita perbaiki, seluruhnya dibiayai oleh masjid. Dan ada satu rumah yang kita bangunkan menjadi ruko supaya mereka bisa tinggal di lantai atas, bawahnya bisa secara maksimal untuk berusaha. Ini satu rumah kita danai mencapai 300 juta sepenuhnya dari masjid, bukan pinjaman, benar-benar bantuan. Inilah yang kami sebut pada tahap ketiga, masjid itu berkahi. Jadi dari masjid mandiri, ya, kemudian masjid berkahi. Nah, inilah tujuan daripada Dewan Kemakmuran Masjid pada langkah yang kedua secara teknis yang diatur oleh surat At-Taubah ayat 18, wa atu zakah. Jadi kewajiban masjid, takmir masjid, DKM adalah memakmurkan masyarakat agar masyarakat bisa menunaikan zakat dan bisa membebaskan masyarakat dari rasa takut, terutama takut kelaparan. Ya, sekarang kalau mereka yang nggak bisa bayar SPP sekolah, silakan aja tagihannya dikirim ke masjid-masjid yang akan membayar. Ya. Nah, ini bisa kita bandingkan sederhana. Kalau satu desa dengan undang-undang desa diberi dana desa itu 1 tahun hampir 1 miliar lebih kurang, itu penduduknya 7.000. Masjid Joko Kalian bisa menghasilkan dana 1 tahun lebih kurang 12 miliar hanya melayani 3.600 jiwa. Jadi kalau masjid-masjid itu pengelolaan keuangannya bagus, jauh lebih mudah membangun Indonesia itu dari masjid daripada di kelurahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Pak Ustadz, merinding saya dengarnya, Pak Ustadz. Asupan vitamin yang bergizi buat kami semua, khususnya pengelola masjid, Pak Ustadz ya. Pak Ustadz, barusan saya juga terima istilah yang baru bagi kami ini, Pak Ustadz. Kalau kita mengenal dulu mungkin BUMN, BUMD, sekarang ada BUMM, Badan Usaha Milik Masjid. Ada beberapa pertanyaan yang akan disampaikan, sudah masuk beberapa di room chat, Pak Ustadz akan kami bacakan. Pertama dari Al-Qodri, Kota Bumi. Mohon saran masjid Baitur dari Nandang Ihwanuddin Bandung ya. Bagaimana kiat-kiat meningkatkan pengurus DKM yang tidak memiliki visi, misi, strategi dalam mengimplementasikan fungsi masjid sebagaimana yang telah dipaparkan Ustadz? Ya, ada 4N. Rumusnya 4N dalam bahasa Jawa, nanti saya terjemahkan ya. 4N. N yang pertama adalah nonton, artinya melihat. N yang kedua, niroke, artinya meniru. N yang ketiga, ya, adalah niteni. N yang keempat adalah nambai. Jadi begini, diajak melihat masjid yang sudah berhasil. Kalau tidak bisa langsung, bisa melalui media sosial ya. Ayo kita lihat mana masjid yang maju kayak apa gitu. Kita bicarakan dalam rapat. Bisa enggak atau apa yang bisa kita lakukan di masjid ini. Jadi kami selalu mengajak masyarakat, tidak hanya pengurus, untuk melihat masjid-masjid yang maju. Kita ada program wisata religi. Bahkan ada program touring untuk remaja. Yuk kita naik motor, lihat masjid mana, ya, rame-rame. Nanti lihat apa masjid di sini kelebihannya dari masjid kita. Bisa nggak ini kita tiru? Jadi selalu diajak untuk nonton atau melihat masjid lain yang sudah lebih baik.
Kemudian yang kedua, niteni, ya, mencatat, mengingat apa ya yang ada di situ yang kita belum ada. Bisa nggak kita menyelenggarakan kalau itu bagus. Nah, kemudian yang ketiga, menirukan, ya, ditiru yang bagus itu. Dan yang keempat adalah nambahi. Oh, kalau di sana yang belum ada ini kita nambah, ini namanya inovasi. Jadi itulah yang kita lakukan, tidak hanya kepada pengurus DKM, tapi supaya menjadi kesadaran bersama, kami mengajak DKM dan warga untuk sering berkunjung ke masjid lain. Kalau tidak, kita memutar video tentang masjid-masjid yang ada. Kalau perlu bagaimana masjid di Malaysia, masjid di Singapura, masjid di Jepang, ya. Maka kami punya sister masjid, alhamdulillah. Jadi kami kerjasama dengan masjid yang ada di Malaysia, masjid yang ada di Singapura, sekarang masjid yang ada di Jepang. Dan ternyata secara tidak sengaja ini menjadi sangat positif di jaringan ekonomi. Karena misalnya teman-teman Muslim di Jepang kesulitan menyembelih kurban, ya, kurbannya dikirim ke kita, ya. Bahkan tahun ini kita dapat kurban dari Qatar karena Qatar sedang dilanda pandemi, tidak semudah biasanya menyembelih kurban. Mereka kurban melalui Masjid Jogokarian dan standarnya besar, ya. Jadi mereka kurban itu syaratnya kita disuruh mencarikan sapi harus 1 ton ke atas. Nah, jadi tahun ini kita ada beberapa sapi 1 ton ke atas yang sohibul kurbannya itu dari Qatar. Kalau dari Jepang standarnya ya sapi yang di atas 600 kilo gitu ya. Nah ini kemudian juga mereka pesan sajadah dari batik karena sangat spesifik dengan logo masjid mereka. Jadi masjid ini bisa dijadikan jejaring ekonomi kalau memang kita melakukan dengan baik. Jadi ini kami memang sedang merintis sister masjid. Jadi kerjasama istilahnya persaudaraan ya. Kalau di pemerintahan ada sister city, misalnya kota Yogyakarta ini dengan Kyoto di Jepang ya. Nah kita juga begitu, Masjid Jogokarian ini ya dengan Masjid Jami yang ada di Tokyo ya, dengan Masjid Muhajirin yang ada di Malaysia, dengan Masjid Wilayah Persekutuan yang ada di Kuala Lumpur. Jadi kita membuat hubungan ya, apa yang bisa saling mengisi. Ya, jadi saya kira ini suatu yang positif. Cuman kami belum bisa nembus Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ya, padahal peluangnya luar biasa kalau bisa dijalankan ya. Anda bisa bayangkan kalau hari raya haji biasa di luar pandemi itu di Mina, domba yang disembelih itu ya itu mencapai 3 juta ekor setiap tahun, dombanya saja. Nah kalau itu bisa kerjasama, Indonesia ternak domba dikirim ke sana, karena 3 juta domba per tahun itu semuanya didatangkan dari Australia dan New Zealand. Jadi kurban kita punya yang menikmati non-muslim dari New Zealand dan dari Australia peternaknya. Nah kalau peternakan di Jawa, di Sumatera ini bisa kemudian imam masjid di sana bisa lakukan pendekatan dengan pemerintah bahwa impor domba untuk kurban seharusnya dari negara muslim, terutama negara muslim yang memerlukan pertumbuhan ekonomi seperti Indonesia, ini menjadi sangat bagus. Kami baru melakukan kecil-kecilan lah ya sister masjid ini, tapi juga kami sudah merasakan manfaat. Jadi tadi kurban aja kita dapat dari Qatar, dari Jepang, sehingga kita bisa membantu masjid-masjid yang lain ya dengan perolehan daging yang diamanatkan kurbannya dari sohibul kurban dari luar negeri itu. Ya. Masya Allah, Ustaz, ada programnya sampai ya out of the box lah. Biasanya BDKM kan hanya mengurus masjid-masjid ini sampai punya program sister masjid juga ya, subhanallah. Baik, lanjut pertanyaan kedua Pak Ustadz dari A. Rizal Habibi, Lamongan. Pertanyaan begini Pak Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz soal masjid yang hanya fokus kepada pembangunan fisik masjid, tapi kurang memperhatikan kemakmuran masjid dan jamaahnya? Syukron. Ya itu namanya bukan masjid, itu namanya candi Islam.
Ya, ya, karena di dalam surat At-Taubah tadi wajib DKM itu memakmurkan masyarakatnya supaya bisa menjadi muzaki. Aqimis shalah wa atuz zakah wa lam yakhsha illallah. Itu tugasnya 3. Ya, kalau itu tidak dilaksanakan, itu sama dengan ketika Wangsa Sanjaya membangun rumah ibadah megah, yaitu Candi Prambanan. Rakyatnya dibiarkan miskin, tapi tempat ibadahnya megah sampai hari ini bisa kita lihat. Wangsa Selendra juga begitu, yang beragama Buddha, dia membangun candi besar, Candi Borobudur, rakyatnya miskin. Begitu Islam masuk, karena Islam mensejahterakan, penduduk yang Hindu Buddha semuanya berpindah kepada agama Islam. Ya, jadi maka kalau masjid-masjid nanti hanya bangun keindahan fisiknya, ini tidak membangun kesejahteraan jamaahnya, besok itu bisa sama dengan candi-candi itu. Oh, ini dulu bekas masjid ini. Ini dulu, zaman dulu ini masjid ini. Ya, tapi jamaahnya sudah ganti agama karena tidak diurus kesejahteraannya. Ini kita sudah harus bisa belajar. Maka saya secara mohon maaf sering saya sampaikan kalau takmir hanya mengurus fisiknya itu bukan masjid tapi itu candi Islam. Karena cara mengurusnya berpikir seperti orang Hindu dan Buddha, hanya memikir fisiknya diperindah, dipasangi patung-patung, dipasangi ya keindahan-keindahan, tapi rakyatnya dibiarkan miskin. Jadi tidak boleh terjadi. Itu ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Di masa Rasulullah kenapa dibangun menara masjid? Bukan untuk keindahan dan kemegahan. Rasulullah lebih sering daripada Bilal naik ke menara itu untuk melihat jiran-jiran masjid. Kalau pagi hari apakah semua dapur berasap, artinya mereka masak. Kalau tidak ada, Rasulullah akan mendatangi rumah yang dapurnya tidak berasap. Kenapa kamu tidak masak? Kamu puasa? Atau kamu tidak punya makanan? Kalau tidak punya makanan, Rasulullah akan menggerakkan Fatimah, putrinya, Utsman bin Affan, menantunya, Abdurrahman bin Auf, sahabatnya, Abu Ayyub Al-Ansari, untuk mencukupi kebutuhan makanan bagi warga yang tidak punya makanan. Itu dilakukan oleh Rasulullah setiap hari naik ke menara masjid. Jadi fungsi menara masjid itu adalah fungsi sosial yang sangat tinggi. Kepekaan sosial itu dibangun di situ. Bukan untuk kemegahan dan keindahan. Kalau menara masjid hanya untuk keindahan kemegahan, itu sekali lagi itu candi, bukan masjid gitu. Candi. Betul-betul Pak Ustadz ya. Alhamdulillah, semoga DKM bisa lebih memakmurkan lagi Pak Ustadz ya. Baik, pertanyaan yang ketiga dari Al-Qadri, Kota Bumi Lampung Utara. Assalamualaikum, narasumber yang luar biasa penjelasannya materinya. Mohon saran Pak Ustadz, Masjid Baitur Rohim yang kami kelola berada dalam komplek PP Husnul Amal Lampung Utara. Pertanyaannya, bagaimanakah sebaiknya kita menentukan kepengurusan masjid tersebut? Apakah dari unsur yayasan PP atau dari masyarakat sekitarnya? Mohon saran, Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalam. Jadi saya kira begini, kalau pondok pesantren itu kan tahu nilai-nilai keagamaannya, dia dudukkan saja di Dewan Syariah. Ya, saya setelah 4 tahun 3 kali periode saya mundur supaya eksekutifnya diambil alih oleh generasi muda. Ya, kemudian saya sebagai ketua Dewan Syuro yang mengawal dari sisi nilai-nilai kemasjidannya, ya, secara syar'inya seperti apa gitu. Jadi saya kira posisinya demikian. Jadi dari pesantren yang tahu agama mengawal, tapi operasionalnya supaya ada partisipasi yang tinggi dari masyarakat biar diurus oleh masyarakat berkaitan dengan pemeliharaan, pembangunan, pelayanan dan lain sebagainya, tetapi dari pondok pesantren mengarahkan dari sisi keagamaannya seperti apa kegiatan itu seharusnya. Saya kira kombinasi antara pengurus pesantren dengan masyarakat itu menjadikan masyarakat tidak sekedar jadi objek dakwah, tetapi mereka terlibat secara aktif. Demikian. Alhamdulillah.
Itu ya pertanyaan dari Pak Al-Qadri Lampung. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Datang dari Muhammad Fitri Ramadan dari Palu, Sulawesi Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fitra Ramadan, berasal dari Sulawesi Tengah, Kota Palu. Ingin bertanya terkait manajemen keuangan, yaitu bagaimana realisasi terhadap motif transaksi yang harus digunakan oleh masjid dalam hal manajemen keuangan dengan baik. Serta mohon berikan tips dalam meminimalisir pengeluaran dan memperbesar pemasukan kas masjid itu seperti apa. Demikian Pak Ustadz. Baik, jadi tadi kalau bisa keuangan masjid itu menjadi keuangan yang produktif bagi peningkatan kualitas pelayanan masjid dan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ya. Jadi jangan sampai kita menambah aset masjid yang membebani masjid. Jadi misalnya masjid diperluas gitu, ya diperindah dengan menara, tapi biaya pemeliharaan mahal, tidak menghasilkan uang, itu nanti akan membebani masyarakat, justru sebentar-sebentar minta sumbangan kepada masyarakat. Ya, maka kalau misalnya memperindah dengan menara harus diperhitungkan apakah menara itu bisa menghasilkan uang atau tidak. Ya, jadi ini misalnya kalau menara yang sudah bisa dikomersilkan, misalnya kita melihat di Masjid Agung Jawa Tengah, ya orang bisa melihat dari menara yang tinggi itu Kota Semarang, tapi mereka kalau yang mau naik dicas membayar. Samalah seperti kalau orang datang ke Kuala Lumpur naik ke Menara Kembar gitu ya. Jadi saya kira ini semuanya harus kita perhitungkan. Jangan sampai membangun kemegahan masjid tetapi justru senantiasa itu dalam tanda kutip, mohon maaf, mengganggu masyarakat dengan sebentar-sebentar sumbangan, bahkan dengan nyegat di jalan-jalan ya. Sementara nanti biaya pemeliharaannya juga minta sumbangan karena tidak mampu membiayai bangunan yang di luar kemampuannya itu. Oleh karena itu, pembangunan masjid mesti diselaraskan dengan kesiapan kita untuk mendapatkan uang bagi pemeliharaannya. Jadi semua bangunan itu diupayakan menjadi produktif. Ini satu contoh sekarang ini, kebetulan masa pandemi. Kami khawatir kalau pandemi berkepanjangan, bisa-bisa terjadi krisis pangan. Nah sekarang lantai 3 masjid kami jadikan sawah, yaitu dengan teknologi baru. Ya, kita melihara di lantai 3 itu, kita buat kolam ikan dan melalui sistem itu peralon-peralon kita tanam padi. Jadi sekarang ini kalau dari atas itu dilihat bukan masjid tapi sawah ini karena kita menanam padi, sayuran ya. Jadi bangunan lantai 3 masjid yang luasnya 1.478 meter persegi itu menjadi produktif menghasilkan padi, sayuran dan ikan. Jadi karena ini semuanya harus kita buat menjadi produktif. Jadi jangan sampai malah hanya menjadi beton cor-coran yang luas yang memerlukan uang untuk menyapu dan membersihkan tanpa menghasilkan sesuatu. Ya. Saya kira demikian. Ya, Pak Ustadz, menarik tadi disampaikan membebani masyarakat dengan meminta bantuan, sumbangan ataupun ya meminta-minta di masjid di jalan itu pandangan Ustadz gimana, pendapat Ustadz mengenai hal tersebut yang sering kita kita ketahui di jalan-jalan minta sumbangan seperti itu Pak Ustadz? Ya itu boleh tetapi tidak utama ya. Yang utama itu kalau bisa ya masjid penuh kehormatan ya. Jadi dan pengurus masjidnya menjadi mulia di hadapan masyarakat karena lebih sering memberi daripada meminta. Jadi saya itu merasakan dulu jadi pengurus masjid itu nggak enak kalau masjid mau proyek minta sumbangan. Maka begitu saya jadi ketua DKM, saya bilang tidak boleh lagi masjid ini buat proposal meminta sumbangan kepada masyarakat. Dan ternyata bisa kita lakukan. Yaitu tadi dengan mengembangkan potensi keekonomian masyarakat. Dan masjid itu punya jaringan. Bayangkan masjid di Indonesia ini hampir 900.000 masjid, lebih ya bahkan belum musola. Mereka ini kan jaringan ekonomi, ya jejaring ekonomi. Jadi
orang lain yang memanfaatkan. Setiap masjid kita mengeluarkan uang belanja, tapi tidak selalu masuk ke umat Islam. Ya, sampai hari ini sering saya menangis kalau saya ceramah atau imam gitu. Karena apa? Mic, speaker, kabel itu belum ada yang merek Muadzin atau Bilal, semuanya masih Towa atau yang lain. Artinya kita sholat saja memakmurkan orang lain gitu loh. Sholat kita itu memakmurkan orang lain, belum memakmurkan orang Islam gitu ya. Jadi belum berkahi ya. Jadi apalagi kita lihat masjid kita lampunya terang ya, lihat itu Philips ya, Hanox, itu belum ada merek Nur misalnya gitu. Jadi kita itu selalu ingin berpikir bagaimana jejaring masjid mampu kita itu kalau kita mau bekerja sama antar masjid. Jadi karena tiap masjid mengeluarkan uang untuk itu. Tiap masjid mengeluarkan uang untuk beli karpet, beli kabel, beli speaker, beli mic, ya, beli horn, ya. Tetapi semuanya dibelanjakan kepada pihak lain. Kenapa tidak masjid-masjid itu bersekutu mendirikan pabrik speaker, pabrik mic, pabrik kabel, pabrik karpet? Nah, ini yang terus gagasan ini kita kembangkan dan ya alhamdulillah sekarang melalui jaringan BUMM kita mulai mengalihkan pelan-pelan ya belanja ini kepada sesama Muslim. Kita harus belajar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dominasi tekstil dikuasai oleh Cina, Tiongkok pada masa itu, yaitu dengan sutra, Rasulullah dengan sederhana ya mengatakan diharamkan bagi kalian memakai sutra. Otomatis pasaran sutra langsung drop. Kemudian orang-orang Arab tidak belanja sutra Tiongkok, tetapi kemudian belanja tenunan dari Yaman ya. Kemudian petani-petani Arab yang menanam kapas bisa hidup lagi. Jadi itu contoh ya real yang pernah dilakukan Rasulullah. Ya, itu. Jadi bukan dipandang sekedar larangan pakai sutra itu, tapi itu sebuah gerakan membangun kemandirian ekonomi. Allah membenarkan itu dengan menurunkan surat Al-Baqarah. Ya, ayat 180 ya ayyuhalladzina amanu ya kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Kemudian dibangun kesadaran kalau makan itu yang halal dan thayyib. Maka masyarakat Madinah mencari ya para pengusaha bahan pangan yang muslim yang jelas halal. Maka yang kemudian menjadi kaya adalah Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Abu Ayyub Al-Ansori, dan para pedagang muslim yang lainnya yang semula mereka belanja makanan ke kaum Yahudi. Jadi semuanya sudah ada contohnya di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang harus kita berikan wawasan kepada para DKM. Jangan sampai tidak pernah merasa sedih dan berdosa. Uang kas masjid dibelanjakan memperkuat ya orang-orang lain sementara orang Muslim sendiri tidak menikmati berkahnya. Demikian. Subhanallah. Baik, Pak Ustadz. Selanjutnya pertanyaan berikutnya kita pilih lagi. Nah, pertanyaan berikutnya dari Universitas Negeri Jember, mahasiswa atas nama Siti Nur Latifah. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya Latifah dari Lumajang, Jatim. Saya hidup berada di lingkungan pesantren yang notabene di sana ada ribuan santri sebagai agent of change dan masjid sebagai pusat seluruh kegiatan santri dan masyarakat. Yang ingin saya tanyakan, pertama, model pemberdayaan ekonomi masjid yang seperti apa Bapak yang bisa diterapkan untuk kemandirian ekonomi pesantren dan juga memperdayakan masyarakat sekitar. Yang kedua, bagaimana cara memulai menerapkan model tersebut atau cara pendekatannya terhadap takmir dan masyarakat. Demikian Pak Ustadz. Ya baik, jadi yang pertama, Lumajang itu kan penghasil pisang yang sangat luar biasa ya, pisang Lumajang itu sangat khas. Nah saya kira santri-santri itu bisa
diberikan pelatihan untuk bisa memanfaatkan sumber daya lokal yang ada. Jadi di jam-jam ekstrakurikuler mungkin diadakan penelitian mengolah pisang supaya bisa bernilai ekonomi tinggi. Ya, kadang-kadang saya prihatin itu orang membawa pisang satu tandan ke pasar, ya, dijual dengan harganya sekitar 50.000. Pulang dia membeli ya sereal untuk sarapan makan bayinya, bubur pisang fabrikan itu harganya 70.000. Anda bisa bayangkan kira-kira itu hanya tiga ya buah pisang dibeli dengan satu tandan pisang gitu ya. Nah, kenapa tidak kita olah sendiri ya? Nah, saya kira teknologi ini bisa. Kemudian setiap santri kan tiap hari makan, ya berasnya dari mana, ya. Kemudian lauknya apa? Kalau ayam, kenapa tidak mengembangkan peternakan sendiri? Ya, santri yang merawat, melihara telur, melihara ayam potong, memelihara ikan dan lain sebagainya kalau kawasan memungkinkan. Kami sekarang sedang bekerja sama dengan pengusaha RPA, 2 RPA terbesar milik Muslim. Ini kami sedang memproduksi ayam olahan dalam bentuk ayam saset. Ya, ini nanti dipasarkan melalui jaringan masjid. Karena kita sudah ada jaringan BUMM yang sekarang ini mulai kita rintis ada 11.000 masjid. Nah, itu nanti kalau masjid-masjid itu kepada jamaahnya mau beli ayam langsung ke masjid saja dalam bentuk ayam saset. Ayam yang sudah dalam saset, sudah mateng, kalau mau masak tinggal goreng saja diangetin dan harganya sangat kompetitif. Karena kita bekerja, pengusaha kita ini dia satu hari itu masing-masing 150.000 ekor ayam yang dia potong dan diternak sendiri melalui jaringan kemitraan yang seluruhnya Muslim. Nah, maka masjid kemudian ingin memperluas. Kemudian kami dari Gresik, saya mengelola masjid di Gresik, kita sedang menyiapkan pabrik pakan. Karena saya melihat di lingkungan masyarakat Gresik itu banyak petani jagung, kalau panen raya harga jagung sangat murah, ya. Dan oleh pengepul itu diekspor ke Cina dengan harga mahal. Nanti oleh Cina dibuat pakan, dikirim ke Indonesia, peternak kita kalau beli pakan mahal, padahal jagungnya jagung kita yang dibeli dengan murah. Ya, alhamdulillah ini ada seorang pengusaha yang mau wakaf gudang untuk menampung jagung itu. Kita sedang cari yang mau wakaf pabrik gitu ya kira-kira, karena yang akan menggunakan pakannya sudah ada ya. Jadi saya kira jaringan masjid itu sangat besar kalau kita bisa mengoptimalkan. Siap. Baik, selanjutnya pertanyaan selanjutnya saya akan pilih-pilih dulu karena ada beberapa pertanyaan sama, Pak Ustadz. Jadi tadi maaf, yang dari Lumajang tadi, saya kira kita bisa secara teknis nanti kita bisa berkunjung ke sana, kita kenalkan apa yang bisa dikembangkan di pesantren itu kerjasama dengan BUMM yang sedang kita gencarkan. Ya, terima kasih. Siap, Pak Ustadz. Ya, selanjutnya pertanyaan selanjutnya datang dari Heni. Assalamualaikum Pak Ustadz, bila masjid sudah mempunyai dana masjid yang cukup besar dan dari dana tersebut hanya digunakan untuk membebani masjid, membenahi masjid dan alhamdulillah sudah baik. Namun di masjid tidak diperbolehkan untuk kegiatan keagamaan yang notabene ada dana untuk snack atau makan. Karena menurut pengurus masjid, dana yang ada bukan untuk itu, melainkan hanya untuk perbaikan masjid saja. Apakah orang yang berinfak boleh memperdayakan dana tersebut? Dan tolong masukkan agar saya dapat menyampaikan kepada pengurus masjid tersebut agar dana yang diinfakkan bermanfaat. Terima kasih atas petunjuknya. Wassalam. Ya, baik, sebetulnya sederhana saja, disediakan kotak infak untuk pemberdayaan ekonomi. Jadi kalau di Masjid Jogokarian itu ada beberapa kotak ya. Orang yang suka untuk pemeliharaan masjid kasih aja kotak dana operasional masjid ya. Kemudian ada kotak untuk
sedekah beras bagi warga miskin tadi. Jadi kalau dia mau infak untuk bantu beras orang miskin biar masukkan situ. Ada kotak namanya Sego Jumat. Itu orang yang ingin memberi makan di hari Jumat itu ada sendiri ya. Jadi alhamdulillah kita itu setiap Jumat bisa memberi makan siang seluruh jamaah dan itu saldonya cukup besar karena ya kita minimal itu 1.000 box makan kalau Jumat itu. Dan itu memberdayakan ekonomi janda-janda miskin itu kita beri alat masak, kita latih masak, kemudian kita order setiap Jumat. Itu ada yang 300 box, ada yang 200 box gitu ya. Nah, itu dari mana? Dari uang orang yang mau memberi makan Jumat gitu. Kalau di Jogja disebut Sego Jumat. Dan sekarang ditiru hampir masjid-masjid di mana menyediakan makan siang. Kemudian Ahad pagi kami sediakan juga makan sarapan pagi sudah subuh. Itu lebih banyak lagi 2.000 porsi, 2.000 box. Nah, itu 2.000 box itu bisa menggerakkan ya mereka warga-warga miskin terutama janda-janda yang tidak punya pekerjaan itu. Nah, mereka menyediakan dan alhamdulillah ada beberapa yang semula hanya mengerjakan orderan masjid sekarang ada yang jadi pengusaha catering besar ya, dimulai dari situ karena dia dikenal masakannya enak. Karena di dalam box itu kita beri label oh box ini masakannya Ibu A, ini masanya Ibu B dan seterusnya. Jadi orang bisa niteni, oh ini enak masakannya ini, saya tak pesan ke sana dan lain sebagainya. Jadi itu menumbuhkan produktivitas. Jamaah mendapatkan layanan, dapat makan siang, dapat sarapan pagi makan siang, menggerakkan ekonomi warga yang tidak punya pekerjaan dan bahkan bisa mereka meningkat sampai jadi pengusaha catering gitu. Subhanallah. Baik, pertanyaan selanjutnya datang dari Dedi Laksmana. Bagaimana cara mengatasi pengurus masjid yang tak turun dari jabatan pengurus, padahal SK-nya sudah bertahun-tahun tidak berlaku. Bahkan kami sudah panggil penceramah untuk menyinggung hal tersebut. Dari Dedi Laksmana, Pak. Ya, saya kira jamaah masjid ya lah yang menyelesaikan, diadakanlah musyawarah. Maka sebaiknya masjid itu mempunyai mekanisme rapat ya, kalau bisa bulanan, triwulan, caturwulan, tahunan, sehingga jangan sampai kelamaan karena tidak pernah ada musyawarah. Jadi musyawarah itu rutin ya. Nah, dengan musyawarah itu kan kalau ada perkembangan segera ada Pak, ini perlu pergantian pengurus, penyegaran, perlu apa itu. Jadi jangan malah dengan mendatangkan ustadz untuk menyindir itu makin tersinggung itu, malah bisa ada pembelanya, jadi bisa masjid menjadi pecah gitu. Sebaiknya musyawarah kita akan kedepankan karena Al-Quran menyatakan wa amruhum syura bainahum. Jadi dan musyawarahkan urusan-urusan di antara kamu. Jadi tradisi musyawarah ini yang saya kira sangat kurang. Banyak masjid itu yang tidak pernah punya agenda rapat ya. Gitu. Baik. Pertanyaan berikutnya datang dari Baik Ismiati. Ada 3 pertanyaan Pak dari saudari Baik Ismiati. Pertama adalah apakah Masjid Jogokarian melakukan pengelolaan zakat produktif? Yang kedua, sistem pengelolaan seperti apa yang diperlukan masjid zaman sekarang untuk mengelola dana zakat, khususnya masjid yang melakukan pengelolaan zakat produktif? Yang ketiga adalah pertanyaannya, menurut Bapak, apakah masjid-masjid zaman sekarang perlu membedakan sistem manajemen pengelolaan dana JIS atau seperti apa? Itu Pak dari Baik Ismiati. Baik, ini orang Lombok ini kalau Baik ini ya. Lombok Pak ya? Ya, jadi yang pertama kami sejak tahun 2003 membentuk Baitul Mal. Baitul Mal itu mengelola dana zakat ya, zakat mal. Dan tidak hanya mengelola zakat, tapi memberikan edukasi yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat. Kemudian Baitul Mal ini mengelola ya penyaluran zakat mal sesuai dengan
8 asnaf, tetapi kita prioritaskan yang bisa menumbuhkan ya pemberdayaan. Jadi tidak sekedar bantuan berupa konsumtif, tapi bantuan yang bersifat produktif. Ya, itu dikelola oleh Baitul Mal. Kemudian kita punya biro wakaf produktif. Bahkan wakaf kami ini sekarang tidak disebut wakaf produktif oleh seorang akademisi dari UIN Sunan Kalijaga untuk disertasi doktornya itu Joko Karyani mengelola wakaf progresif ya, karena wakaf kami ini tidak sekedar punya nilai produktif, tapi progresif untuk penumbuhan gerakan ekonomi gitu. Ya, jadi kan sumber dana masjid itu bisa dari zakat, bisa dari infak atau sedekah, bisa dari wakaf. Nah, bahkan kami dalam mencukupi kebutuhan masyarakat, kita berpikir ingin memberi beras itu yang terbaik, maka kami pengen menanam padi sendiri yang kita jelas kalau perlu padi yang kita berikan ke masyarakat itu adalah yang ya semi organik lah, yang bagus, yang tidak terlalu banyak bahan kimia. Maka ketika kita punya dana wakaf itu kita belikan sawah. Nah, ternyata apa yang terjadi ketika transaksi terjadi, Pak ini atas nama siapa? Oh ini atas nama masjid loh, kok masjid beli sawah untuk apa? Untuk mencukupi kebutuhan masyarakat miskin, kita pada pembagi sembako tiap bulan, kita juga menyediakan ATM beras. Ternyata pemilik sawah itu akhirnya nggak mau menjual, sudah Pak saya wakafkan saja. Gitu. Jadi kita malah dapat wakaf sawah, ya. Nah. Jadi rencananya kita beli, dananya sudah ada. Kemudian ada yang dari Temanggung itu jauh dari Jogja, seorang ibu-ibu nelpon, Pak Ustadz, saya tidak mau wakaf sawah, tapi ini sawah saya luas, kalau panen banyak anak-anak saya sudah sukses lah. Tiap panen nanti saya hubungi, tolong ngambil berasnya di Temanggung, berkenan nggak? Nah, saya nanya, ibu ini ngasih beras berapa? Karena kan Jogja Temanggung itu transportasinya mahal. Dia mengatakan ya kalau Pak Ustadz bawa truk nggak cukup lah berasnya. Jadi sebenarnya gerakan yang kita lakukan ini banyak orang yang sudah ingin ikut, cuman belum banyak pengelola yang mendapat kepercayaan. Jadi saya kira kalau masjid-masjid memperbaiki manajemennya, transparan, bagus pelaporannya, orang yang terpanggil itu sangat banyak itu ya. Jadi tadi kita mau beli sawah, akhirnya malah dapat wakaf sawah. Ada yang kalau panenan pengen kami ikut menyalurkan dan lain sebagainya. Jadi saya kira itu sangat diperlukan ya pengelola yang bisa mengelola keuangan dengan transparan ya, yang bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan sekarang kami mulai lakukan audit internal, kita undang auditor yang profesional sehingga satu saat nanti memang pengelolaan masjid itu bisa diaudit sehingga kepercayaan masyarakat meningkat. Demikian. Baik, Pak Ustadz. Tadi sudah kita bacakan beberapa pertanyaan, ada juga beberapa pertanyaan ingin berkomunikasi langsung dengan Pak Ustadz nih, dengan cara menanya langsung. Baik, silakan. Para partisipan yang ingin bertanya langsung kepada Pak Ustadz ya, tidak saya bacakan. Mohon untuk angkat tangan. Silakan. Ya. Anu saja Mas, diberikan nomor telepon saya, HP saya supaya mereka bisa WA atau lewat telepon ya. Itu saya sebentar lagi ini mau ada seminar wakaf progresif di Universitas Muhammadiyah ini. Oh, oke, siap. Berarti satu aja Pak Ustadz ya. Satu. Baik ya. Silakan dari Sahdan ya. Silakan perkenalan Pak Sahdan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Perkenalkan nama saya Sahdan. Saya Ustadz sedikit salam sama Ustadz Salim Alfilah. Ya, waalaikumsalam. Saya sampaikan ya. Ini mau bertanya, apakah manajemen Joko Karyani ini sudah ditawarkan ke Dewan Masjid Indonesia untuk bisa disampaikan ke masjid-masjid yang ada di bawah naungan Dewan Masjid Indonesia? Mungkin itu saja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah kita sampaikan, bahkan kemarin di awal pandemi itu saya sempat webinar dengan Pak Yusuf Kala, Pak Anies Baswedan,
ya. Itu cuman memang kita tahu di Dewan Masjid Pusat itu eksekutornya kurang orang ya. Tetapi banyak dewan masjid wilayah daerah yang responsif. Tapi kami malah banyak kerjasama dengan lembaga keuangan syariah. Misalnya dengan BNI Syariah, kami melakukan pelatihan di berbagai wilayah Indonesia. Sekarang yang ikut pelatihan bersama kami dan BNI Syariah itu sudah mencapai 6.000 masjid. Kemudian kami dengan Bank Syariah Mandiri juga punya paket pelatihan untuk pengembangan pemberdayaan ekonomi masjid. Ya, ini juga sudah ribuan masjid yang diikutkan. Ya, kemudian kami sudah bekerja sama juga dengan Perhimpunan PMT Nasional dalam rangka mengembangkan inkubator badan usaha milik masjid. Jadi sudah banyak ya, cuman sekali lagi kita susah berharap pada lembaga-lembaga yang besar yang tidak ada eksekutornya. Memang ketua umumnya Pak Yusuf Kalla ya, tapi eksekutornya itu kan terbatas, mereka orang sibuk, jadi tidak cepat merespon. Lebih bagus kalau di daerah-daerah, di wilayah-wilayah itu langsung, itu sering sekali. Bahkan saya sudah diundang juga oleh Dewan Masjid di Papua, Dewan Masjid di Mimika, ya daerah itu mereka mengundang, ya. Tetapi kalau dengan pusat malah belum pernah. Tapi Dewan Masjid dari Jambi, Bengkulu itu sudah, dari Aceh gitu ya. Jadi saya pikir daerah lebih menentukan, dan itu bisa kerjasama lah dengan lembaga keuangan syariah yang ada. Bahkan kami dalam masa pandemi ini yang paling banyak kerjasama dengan Bank Indonesia di cabang-cabang. Minggu yang lalu kami dengan Bank Indonesia Kalimantan Timur, sebelumnya Bank Indonesia perwakilan Purwokerto, Bank Indonesia ya perwakilan Sumatera Utara. Jadi banyak ini karena berkaitan Bank Indonesia berkepentingan dengan baik. Kok hilang suaranya? Hilang suaranya Pak Ustadz. Pak Ustadz suaranya hilang Pak Ustadz. Mute-nya Pak Ustadz suaranya hilang. Pak Ustadz. Maaf. Ya, siap. Alhamdulillah Pak Ustadz. Karena Pak Ustadz mau menghadiri acara seminar ya, jadi mungkin buat para partisipan untuk dicukupkan di sini karena dan juga mohon maaf pada partisipan yang sudah mengajukan pertanyaan belum sempat dijawab, nanti akan dikomunikasi oleh panitia ya. Hadirin yang kami hormati, akhirnya sampailah kita ke penghujung acara webinar Manajemen Keuangan Masjid. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu atas nama seluruh panitia penyelenggara. Kami mohon maaf bila ada kata-kata candaan ataupun yang kurang berkenan. Dan juga perlu saya simpulkan di sini sebagai moderator bahwa DKM untuk memakmurkan masjid ada 3 yang harus dilakukan. Pertama adalah memobilisasi masyarakat untuk sholat berjamaah. Yang kedua, memakmurkan masyarakat untuk mampu membayar zakat. Yang ketiga adalah masjid harus mampu menghilangkan rasa takut, terutama rasa takut akan kelaparan. Berikutnya DKM juga harus mampu membangun, pertama adalah jamaah mandiri, yang kedua membangun masjid menjadi masjid mandiri, yang ketiga adalah membangun masjid yang memberkahi. Demikian webinar seri 3 persembahan Masyarakat Ekonomi Syariah Kalimantan Tengah. Mohon sebelum berpisah para partisipan untuk fotonya, display videonya untuk kita foto bersama-sama. Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz atas ilmunya ataupun yang pengalaman-pengalamannya yang cukup kreatif dan juga bisa menginspirasi buat kami semua di seluruh Indonesia. Assalamualaikum Pak Ustadz.
Ya, buat teman-teman yang partisipan silakan untuk menampilkan foto display videonya. Kita foto bersama-sama dengan angkat tangan atau gimana? Silakan. Ya. Baik, siap. Saya akan memandu foto bersama ini. Silakan kawan-kawan lambaikan tangan. Silakan. Oke. Terima kasih. Saya Fajar undur diri. Baik, dalam hitungan 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya. Bersiap-siap untuk peserta. 1, 2, 3. Sekali lagi.